semuanya, perkenalkan dari kami dari 24 AK3 kelompok 6. Jadi di sini kami akan melakukan uji parametrik, uji T dan uji ANOVA. Perkenalkan, nama saya Akila Lia Chandra. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri. Nama saya Marcelia Farelki. Saya Arina Pratama. Baik, kita akan masuk ke video tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menginput data untuk melakukan uji parametrik. Data yang saya gunakan ialah data nilai PTS siswa-siswi SMK Bakti Pangkal Pinang tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi SPSS-nya dulu. Untuk kolom pertama, kita masukkan nilai. Dan yang untuk kolom kedua, kita masukkan kelas. Setelah dimasukkan nilai dan kelasnya, kita ubah desimal menjadi 0. Untuk label kita masukkan kelas. Untuk label kita masukkan nilai UTS. Dan untuk label di pada bagian kelas kita masukkan kelas juga. Untuk bagian ini kita ubah, kita tambahkan untuk 1 kita tambahkan kelas BDP. Dan 2 kita tambahkan kelas EKL. Setelah selesai, kita pencet OK. Lalu, ini ubah ke square, dan ini ubah ke nominal. Setelah selesai, kita pindah ke data view. Nah, untuk data yang kita gunakan ini, karena data yang kita gunakan data nilai ulangan, dan saya sudah menginput data tersebut di Excel. Dan ini adalah data-data nilai dari 2 kelas. Nah, pertama kita copy dulu nilai-nilai tersebut. Pindahkan ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, pindahkan nilai yang satu lagi, yaitu kelas dari kelas AKL. Copy lagi. Dan paste. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian kelas kita isi yaitu 1. Nah, untuk kelas BDP ini kita cukup mengisi 1 sampai di nilai 87 saja. Dan untuk AKL 2-nya kita masukkan ke bagian 2. Nah, demikianlah penginputan data untuk aplikasi SPSS, lalu saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Yang pertama-tama kita pencet Analyze, kemudian pilih Compartments, kemudian pilih Independent Sample T-Test. Nah, untuk nilai UTS kita masukkan ke test variable. Untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Selanjutnya kita pencet Define Groups. Untuk grup 1 kita pencet 1. Untuk grup 2 kita pencet 2. Kemudian kita pilih Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, terlihat ini datanya sudah muncul. Dari data yang didapatkan ini dapat kita simpulkan jika nilai SIG 2 toiletnya ini kurang dari 0,05, maka datanya homogen. Namun jika nilai SIG 2 toilet ini lebih dari 0,05, maka data disimpulkan terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan nyata antara nilai UTS kelas BDP dan AKL dari SMK Bakti Pangkal Pinang tahun ajaran 2024. Kita lihat di sini 0,011 dan 0,14. Nah, berarti datanya lebih dari 0,05. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, melanjutkan dari teman saya tadi, saya akan melakukan uji normalitas. Pertama-tama klik Analyze, kemudian di Descriptive
statistics, klik explore. Nah, untuk nilai UTS atau nilai ini dimasukkan di pada kolom dependent list. Sedangkan untuk kelasnya dimasukkan pada factor list. Setelah memasukkan kedua itu, klik plots dan jangan lupa centang normality plots with test. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, di sini cari kolom test of normality. Nah, kita harus lihat di kolom Saviro Weld-nya. Di sini sigmanya menunjukkan 0,015 yang berarti tidak memenuhi deskriptif normalitas karena tidak melebihi dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya akan melakukan uji homogeneity. Sini pencet analyze, terus confirmation, terus one way ANOVA, terus nilai UTS kita masuk ke definite list, dan kelas kita masukkan ke faktor. Terus kita pencet option dan pencet homogeneity dan continue dan OK. Dan di sini kita melihat hasilnya bahwa signifikannya 0,015. Berarti ini kurang dari 0,05. Berarti di sini tidak homogen. Dan sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan output dari uji statistik dan uji hipotesis T dan ANOVA, kami menarik kesimpulan bahwa data yang kami dapatkan dari nilai UTS kelas AKL dan BDP SMK Bakti Pangkal Pinang tahun ajaran 2023-2024 tidak berdistribusi secara normal, serta terdapat perbedaan signifikan nyata dan tidak homogennya data tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.